Ketika Nabi Ibrahim beberapa tahun setelah itu, kejadian singkat, mulai anaknya tumbuh, falamma balagha ma'u sa'ya, sudah sampai umur yang agak lumayan, masih kekanakan, umur kurang lebih 7 tahun atau lebih, Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah. Ada riwayat beliau bernadar dahulu untuk menyembelih anak kalau dia dapatkan anak seorang laki-laki. Maka ketika jadi kota Mekah, ia bermimpi diingatkan oleh Allah akan nadarnya. Ya Ibrahim, aufi min nadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan, jalankan, laksanakan nadarmu. Sekarang malam, 2 malam, berapa kali? 3 malam mimpi. Maka beliau pun bertekad untuk melaksanakan nadarnya atas perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memerintahkan dia untuk melaksanakan nadarnya. Maka siap-siap ia sudah, setelah yakin itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, walaupun melaksanakan apa yang amat sangat berat yang tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang ayah terhadap anak. Tapi demi ketaatannya kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, karena ia dijuluki Khalilullah, seorang manusia, nabi, rasul, hamba Allah yang namanya kecintaan kepada Allah itu sudah mendarah daging dalam tubuhnya, sampai ke sumsum, bahasa kita, sampai ke sumsum kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan kecintaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan anaknya Ishak, yang disembelih itu Ishak, ada yang mengatakan Ismail, dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh ulama dari Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Tapi yang lebih tepat kalau kita lihat adalah Ismail, karena perintah itu terjadi di kota Mekah, di daerah Mina. Penyembelihan itu, penyembelihannya di Mina. Nabi, sedangkan Ishak tinggal dengan ibu bundanya di Mesir sana, daerah Palestina, di Mesir sana tinggalnya. Kalau memang betul namanya Ishak, berarti sembelihnya di sana, penyembelihannya di sana, bukan di Mina. Yang lebih tepat adalah Nabi Allah Ismail dibawa, karena Nabi Ismail sudah diberitakan oleh Allah, Allah akan berikan ia keturunan anak yang halim, yang tabah dalam menjalankan perintah Tuhannya Allah. Dia sudah bawa belati, dia sudah bawa tali, dia bawa aja anaknya. Di tengah-tengah jalan, sudah ketika sampai ke Mina, maka ia ungkapkan kepada anaknya Ismail untuk melihat sudah sampai kemana namanya keimanan yang dimiliki olehnya. Kabar gembira yang pernah didapat olehnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya anak ini adalah anak yang tabah dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhannya Allah. Maka yang nyatakan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, anni adbahuk, sesungguhnya aku akan menyembelihmu, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Ya, Nabi Ismail ngerti itu adalah perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang nabi, seorang rasul, walaupun mereka tidur, hati mereka tidak tidur. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sabda beliau, "Yan tanam ainaya wala yanam qalbi." Mataku bis tidur tapi hatiku tidak pernah tidur, kata Nabi besar Muhammad. Pada Nabi Rasul seperti itu, yang namanya tidur, mimpi pun bagi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ismail paham itu, mengerti itu. Maka ketika diajukan pertanyaan oleh ayahnya, bagaimana pendapatmu? Maka ia menjawab secara tegas, "Gala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakanlah. Bukan jawabannya terserah abah. Enggak. Ya sesuai namanya keinginan abah, enggak, tapi jawaban yang tegas dari seorang anak yang begitu tabah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhannya Allah walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dia mengatakan, "Ya abati fa'al," wahai ayahku, laksanakanlah.
perintah dari beliau untuk ayahnya dengan kalimat perintah, bukan berarti dia anak yang kurang ajar, tidak, karena ia ingin meneguhkan, menambahkan hati ayahnya. Ia tahu berat bagi seorang ayah hal itu, maka kalimatnya ya abati fa'al, ya ayahku laksanakanlah, karena kalau sudah Allah perintah laksanakanlah dan jangan ragu dalam melaksanakannya. Bahasa kita mungkin jangan terlalu banyak tanya. Kalau banyak tanya nanti timbul keraguan, berat maju mundur. Makanya la batifal ma tumar, wahai ayahku laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu Allah. Karena dia paham ayahnya ngomong tadi arafil mana, berarti itu perintah Allah. Maka beliau if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu Allah. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku saat ini sampai akan datang dalam menjalankan perintah Tuhanku Allah, ketaatanku kepada Allah, insyaallah. Tapi ada kalimat insyaallah. Didikan bagi kita bagaimana tawadhunya seorang nabi, seorang rasul. Insyaallah minas sabirin, termasuk dari hamba-hamba Allah yang sabar.